Shalom. Selamat berjumpa lagi persekutuan kaum wanita dalam renungan super edisi November. Patut kita mengangkat segala pujian dan syukur kepada Tuhan atas anugerahnya dan pertolongannya kepada kita, sehingga kita kembali dipertemukan bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian: bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Kebenaran firman Tuhan kita akan belajar di bawah satu tema: bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita sejati adalah salah satu hal yang sering kali kita cari dalam hidup. Namun banyak orang sulit menemukan di tengah tekanan, di tengah kesibukan dan tantangan hidup. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki sukacita, tetapi sukacita yang berakar bukan pada keadaan, melainkan pada Tuhan itu sendiri. Pun Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi menasihatkan untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena itu mari kita renungkan 3 poin penting tentang bagaimana menemukan dan menjaga sukacita sejati di dalam Tuhan. Yang pertama, sukacita di dalam Tuhan berasal dari hubungan dekat dengan Sang Pencipta kita. Dalam Mazmur nomor 16 ayat yang ke-11, Daud menulis bahwa sukacita penuh hanya dapat ditemukan di hadirat Tuhan saat kita berhubungan erat dengan Tuhan melalui doa, melalui firman-Nya, dan juga melalui persekutuan. Hati kita akan dipenuhi dengan sukacita yang tidak tergantung pada situasi, dan Tuhan mengundang kita untuk datang mendekat, membangun hubungan yang intim dengannya, agar sukacita itu mengalir dalam hidup kita. Sukacita sejati bukanlah hasil dari hal-hal yang dunia berikan, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengisi hati, mengisi pikiran dengan firman-Nya, berdoa dengan sungguh-sungguh dan bersandar padanya dalam segala hal, kita akan menemukan bahwa sukacita itu muncul dari dalam hati kita. Kita dipanggil untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita dan menemukan sukacita di dalam hadirat-Nya. Mari persekutuan kaum wanita, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, senantiasa merenungkan firman Tuhan, berdoa, sehingga sukacita itu akan mengalir dari kehidupan kita. Yang kedua, sukacita di dalam Tuhan menopang kita di tengah-tengah penderitaan. Sukacita di dalam Tuhan bukan berarti
kita tidak pernah menghadapi penderitaan atau tantangan. Justru ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersuka cita. Karena melalui tantangan, iman kita diuji dan kita bertumbuh menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga sukacita di dalam Tuhan membuat kita melihat melampaui masalah dan fokus pada penyertaan dan kuasa Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi sulit, ingatlah bahwa sukacita kita tidak harus hilang. Tuhan dapat mengubah setiap penderitaan menjadi berkat. Setiap masalah menjadi pelajaran. Setiap air mata menjadi kekuatan. Jika kita sejati menopang kita di tengah badai dan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita, bahkan dalam situasi yang tampak sulit. Dalam Alkitab berulang-ulang pun dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Pun pemazmur juga mengatakan Tuhan adalah kegiranganku. Artinya bahwa Tuhan menjadi sumber sukacita kita. Sikap hati seperti ini harus kita kembangkan di dalam diri kita, walaupun sungguh sangat tidak mudah dan seakan-akan Allah jauh dan tidak kelihatan. Sementara persoalan-persoalan yang kita hadapi di depan mata sangat berat, tetapi kita harus ingat firman Tuhan. Sebab dengan kita bersukacita di dalam Tuhan, berarti kita mengakui dan menganggap bahwa Allah lebih besar dari segala hal. Allah lebih besar dari segala sesuatu. Kalau kita tenggelam dengan persoalan, dengan pergumulan, membuat kita sedih, kita jadi susah, kita jadi kusut, berarti kita menganggap Allah itu kecil dan kita menganggap Allah itu tidak mengasihi kita. Karena itu persekutuan kaum wanita, dengan senantiasa berharap mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan hidup di tengah-tengah sukacita yang sumbernya dari Tuhan. Yang ketiga, sukacita di dalam Tuhan memampukan kita menjadi berkat bagi orang lain. Galatia 5 ayat yang ke-22. Sukacita di dalam Tuhan tidak hanya mempengaruhi diri kita, tetapi juga memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai buah roh, sukacita menjadi kekuatan yang menarik orang lain kepada Tuhan. Saat kita hidup dalam sukacita, kita menjadi terang dan memberi inspirasi bagi keluarga, sahabat, orang lain yang melihat kehidupan kita. Ketika kita memiliki sukacita di dalam Tuhan, kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Sukacita bisa menjadi kekuatan untuk menghibur yang sedang berduka, menolong yang membutuhkan, dan memberi semangat bagi mereka yang lemah dalam kehidupan mereka. Mari kita hidup dalam sukacita, sehingga orang lain dapat merasakan hadirat Tuhan melalui kehidupan kita. Sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan yang tidak tergoyahkan oleh situasi hidup. Saat kita hidup dalam hubungan yang dekat
dengan Tuhan, tetap berpegang padanya, sukacita di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, kita akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Karena itu kita menemukan kehidupan yang penuh makna. Mari kita sambut undangan Tuhan untuk hidup dalam sukacita setiap hari, menjadi saksi akan kebaikannya dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.